Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cerita Untung dan dalam Diary Mimi. Nah, seperti biasa, kalau di Diary Mimi ini aku akan mengundang sosok yang pastinya menginspirasi sekali. Sosok yang insya Allah setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah teman-teman juga nontonin, langsung kayak, aduh banyak banget ya ternyata pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau. Tapi kita lihat dulu aja yuk profilnya seperti apa. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Di Diary Mimi kali ini kita akan ngobrol bareng Poppy Dian Hartini, seorang mantan agency director asuransi dengan gaji 70 juta. Poppy Dian Hartini rela meninggalkan karirnya untuk hijrah dari riba dan menjadi pengusaha telur. Perjuangannya pun tidak instan karena harus merelakan semua materi dan memulai dari nol. Bulan kedua berjalan lagi yo. Itu tiba-tiba aku diuji sama Allah itu kena tipu Mbak Fen. Yuk kita saksikan cerita lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Nah, Masya Allah banget ya. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau memutuskan untuk hijrah dari riba. Padahal pekerjaan sebelumnya ini beliau sudah mendapatkan posisi yang luar biasa sekali, yaitu sebagai director, agency director dalam sebuah asuransi. Dan pendapatannya itu bisa mendapatkan sekitar 1 bulan itu bisa 70 juta bahkan lebih. Tapi beliau memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan memilih bisnis telur. Wow, keputusan yang hebat banget ya. Keputusan yang kalau kita bilang nih secara logika, kemarin nih keputusannya pendapatnya udah pasti gitu ya, segitu, bahkan bisa lebih. Dan ini bisnis yang belum tahu dapatnya berapa. Nah, makanya sekarang kita langsung ngobrol aja dengan Mbak Poppy. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Poppy? Cantik banget sih, pink-pink. Bikin makin cerah tuh di aku. Alhamdulillah, jadi pas ya sama. Jadi pas nih ya sama background semuanya gitu ya, alhamdulillah. Pas kita denger langsung gitu ya bahwa ternyata Mbak Poppy ini kemarin itu udah sempet berada di posisi yang Masya Allah banget gitu ya. Kalau kita bilang untuk jadi seorang kerja di insurance itu butuh tahapannya kan cukup lama ya. Iya. Dari yang mungkin di awal tuh kalau misalnya lebih ke apa ya namanya ya, kalau misalnya agen doang, agen. Terus habis itu naik ke jadi aku jenjang karir pada saat itu naik ke agency director itu 4 tahun. Oh, berarti sudah berapa lama di insurance? Totally waktu itu 2008 sampai 2016 lah ya yang mulai bertemu dengan 2016 itu kajian. Disitulah aku mulai ragu. Oke, nah ini sebelum kita ragu, ini perjuangan dulu gimana gitu ya sampai berada di posisi director, agency director gitu ya. Karena jadi director agency itu kan berarti kan mengepalai banyak manajer gitu iya, kan. Betul. Itu kan juga butuh waktu yang cukup lama. Ternyata di insurance itu sendiri Aku membangun karir aku di insurance itu 4 tahun. Jadi 2008 pertama kali masuk, 2009 aku langsung promosi jadi unit manager yang paling bawah lah ya. Dan itu 2010 aku udah promosi menjadi senior unit manager. Dari senior unit manager tahun 2012 aku udah promosi jadi agency director. Bisa dibilang karirnya saat itu naik cepet lah gitu ya. Di insurance waktu itu aku termasuk yang cepet gitu karena memang karirnya itu rata-rata ya 3-4 tahun gitu berkarir di insurance untuk sampai ke level itu ya. Tapi itu juga membangunnya harus punya tim yang banyak ya. Jadi aku pada saat itu sering keliling dari kota ke kota gitu ya. Dari mulai di Jawa Tengah sampai ke ya Jawa Barat sendiri, aku base-nya di Jawa Barat sampai aku ke Lampung dan ke Palembang. Oh, jadi bukan cuma di situ aja, jadi areanya udah meluas juga gitu ya. Jadi nggak heran lah kalau misalnya Mbak Poppy saat itu bisa meraup penghasilan sebulan itu bisa sampai 70 juta bahkan lebih juga ya. Ya mungkin kalau beberapa teman banyak yang lebih, kalau aku sih waktu itu sampai di 70-an sih. Oke. Nah ini setelah meraih kesuksesan lah bisa kita bilang ya, karena itu kan semua butuh proses, semua butuh perjalanan gitu. Dengan sampai ke posisi itu udah menurut kita kan udah
apalagi gitu ya, udah enak banget hidupnya gitu ya. Nah terus tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan ini semua gitu. Iya. Jadi pada saat itu kan aku udah di posisi yang nyaman lah ya. Aku sebelumnya tuh sebenarnya udah ada, sebelum di insurance udah ada beberapa usaha Mbak Fen. Ada dulu punya angkot. Oh, 2003 aku beli angkot gitu kan. Terus even aku juga kerja di pabrik. Aku juga bikin CV sama kakakku waktu itu, sempat bikin satu part untuk Daihatsu Avanza sama Xenia lah ya. Waktu itu Toyota sama Avanza itu sempat bikin partnya itu. Terus aku juga sempat buka showroom mobil bekas gitu kan. Jadi emang banyak yang udah dikerjain. Itu sebelum insurance apa barengan sama insurance? Sebelum. Justru tahun 2008 itu gara-gara waktu itu supir angkotku pernah hilang. Terus supir aku pernah dibunuh ya kan di angkot itu yang bikin aku mencari insurance. Nah akhirnya aku mencari, jadi aku nyari insurance. Akhirnya aku ketemu dengan insurance itu 2008. Aku berpikir, wah aku tuh ngelihat peluang bahwa ini tuh akan punya karir yang bagus nih ketika aku ngelihat presentasi dari salah satu orang di insurance lah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk aku ambil deh. Nah pada saat aku ambil, aku masih sebagai karyawan, aku masih juga punya angkot, aku masih ada buka showroom dan CV juga masih itu. Jadi aku juga insurance, jadi 5 sekaligus tuh pekerjaan waktu itu. Lakuin semua ya. Nah pas di yang insurance itu kok dalam waktu 3-4 bulan itu aku sudah bisa menghasilkan sama dengan gaji aku yang di kantor. Aku sudah pekerjaan ini gitu. Enggak, belum sih. Yang gaji aku di kantor ngalahin gaji aku di kantor itu waktu itu kan aku udah kerja dari 2001 sampai 2008, 7 tahun kerja. Gajinya udah kalah dengan di insurance yang baru 4 bulan tuh waktu itu. Jadi aku langsung banget memutuskan resign dari kantor. Karena menjanjikan nih Karena gitu ya. menjanjikan nih aku bisa nih. Akhirnya aku bilang tuh sama bosku direkturku sempat yang, aduh Poppy janganlah, kamu bisa deh tetap kerja sambil kerja gitu kan. Tapi akhirnya aku tetap memutuskan resign. Akhirnya aku benar-benar berkarir fokus, dan setelah semuanya ternyata di insurance aku jenjang karirku naik lagi, aku tutup semua bisnisku. Semua yang ada di jalanin itu. Dijalanin, dijual semua. Angkot dijual, ini dijual ya kan. CV aku tutup, aku nggak mau jalanin lagi. Aku totally fokus hanya di insurance aja. Gitu. Nah ini tadi kita sempat cerita mengenai angkot. Jadi walaupun Mbak Poppy secantik ini gitu ya, ternyata aku juga kaget ngurusin angkot gitu ya. Ternyata beliau juga ada angkot, tapi ternyata banyak historinya juga. Angkotnya pernah hilang, tapi tetap aja ya itu dia balik lagi. Kalau emang rezeki, angkotnya ternyata balik lagi saat itu loh. Terus habis itu setelah kejadian lagi, Mbak Poppy lagi liburan atau lagi pulang kampung gitu ya. Terus tiba-tiba nonton tuh dulu, pasti ingat deh. Nggak tahu deh masih ada atau nggak ya programnya patroli. Ada deh. Terus lagi makan sate katanya, terus tiba-tiba nonton ada berita angkot dicelurit karena rebutan penumpang. Dan ternyata pas lihat itu sopirnya Mbak Poppy. Jadi sebenarnya banyak cerita di balik itu semua ya. Nah aku baru tahu bahwa ternyata karena kejadian-kejadian ini akhirnya terfikirkan untuk kenapa nggak coba di insurance gitu ya, asuransi. Berarti ini salah satu yang jadi penyebab juga lah ya. Jadi akhirnya berkarir di situ. Dan ngerasa bahwa udah jadi pekerjaan yang ini the last job aku kayaknya gitu kan. Kayak yang di situ kan ibaratnya udah kayak yang bisnis lah ya, aku pikirnya gitu, yang udah nggak perlu lagi deh bisnis yang lainnya, aku tutupin semua Mbak, karena udah pernah dicoba semua. Udah aku tutupin semua karena aku berasa di situ
rolling coasternya ya, ujiannya berat gitu kan ya. Yang supir tuh udah biasa, mobil tabrakan mah udah biasa gitu kan. Jadi udah kuat banget ya ngadepin kayak gitu-gitu loh, hebat loh. Kalau saya kerja karyawan atau apa oke masih oke. Kalau angkot, angkot itu kan maksudnya kita harus ngadepin sama orang-orang yang seperti apa gitu ya. Betul. Yang setoran dibawa kabur, udah biasa ngadepinnya kayak gitu. Jadi pada saat ketemu insurance udah yang udah comfort gitu loh, udah ini the last job. Tapi subhanallah pada saat 2016 aku mulai ikut kajian karena tadinya lihat temen aku nih yang tadinya pakai pakaian seksi banget, tiba-tiba aku pakai hijab rapi bagus gitu. Aku tanya, kamu dapat hidayah gimana? Aku kajian pop sekarang. Ya Allah, aku langsung gini, aku berhijab tapi kok aku nggak kajian ya gitu. Udah hijab gitu. Terus aku bilang, tapi aku nggak kajian. Aku ikut dong, aku mau belajar dong gitu. Dia aja dari yang nggak berhijab bisa berhijab karena ikut kajian, kenapa aku yang udah berhijab nih nggak kajian? Aku mikir yaudah deh aku ikut kajiannya dong. Gitu. Dari satu kajian ke kajian yang lain ternyata ada bahas pekerjaan aku yang halal haramnya itu masih menjadi perdebatan gitu kan. Nah, kalau dalam agama kita kan ketika masih menjadi perdebatan itu kan berarti syubhat ya gitu, nggak jelas nih. Padahal kan kalau babi haram aja kan, telur halal ya halal aja gitu, nggak ada perdebatan kan Mbak Fen. Nah, ketika ini masih menjadi perdebatan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, katanya syubhat, berarti aku langsung pernah dengar hadis bahwa ketika sesuatu hal yang syubhat itu cenderung haram maka tinggalkan, katanya gitu. Banyak mudorotnya katanya gitu. Dan pada saat itu aku akhirnya benar-benar ragu, pergulatan yang hebat di hati aku karena gimana nih ya aku mau ninggalinnya gitu kan. Terus pas tambah kajian lagi malahan tahu riba segala macam. Aduh, mana aku punya cicilan-cicilan gitu kan. Tambah rasanya tuh takut banget nih gitu kan. Ya Allah, gimana dia? Akhirnya aku diskusi sama bapak ibuku. Awalnya bapak ibuku juga nggak ngizinin aku buat resign, tapi karena kita datanglah ke ustadz yang lain deh, kata gitu. Coba ke ustadz yang lain, jangan terlalu sama satu aja gitu. Jangan cuma itu aja, coba ke ustadznya bapak yuk, kata. Gitu sampai dibawa gitu ya. Sampai akhirnya malam-malam tuh kita ke salah satu kiai di kampung aku lah ya. Terus kita ngobrol, aku ceritain semuanya gimana ya Pak Kiai, saya kok ragu-ragu jadinya gitu. Terus lebih baik kamu tinggalin, katanya gitu. Malah lebih ini juga ya, lebih saklek gitu ya. Jadi kata kiainya bilang sama bapak ibuku, udah Pak, nggak apa-apa, Popi tinggalin aja. Kalau meninggalkan karena Allah, janji Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Jadi karena satu keyakinan itu aku pegang, ya Allah, janji mana lagi yang aku akan percaya kalau bukan janji Allah yang paling ditepatin gitu kan ya gitu. Jadi itulah yang membuat aku kuat untuk akhirnya aku memutuskan untuk resign dan aku meninggalkan semuanya. Masya Allah gitu. Jadi benar-benar karena ngerasa bahwa ada janji Allah di situ, Bapak yakin gitu ya di situ. Jadi kalau bukan karena janji Allah itu mungkin aku juga masih ragu gitu ya. Tapi karena Allah bilang ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Di situ aku yakin dan percaya. Mau percaya sama siapa lagi kan, aku mengimani itu gitu kan. Jadi aku langsung, ya Allah, bismillah, aku tinggalkan semua ini karena Engkau, dan aku percaya dan yakin akan janjimu bahwa suatu saat Engkau pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Wah, Masya Allah. Bukan sesuatu yang mudah loh teman-teman. untuk bisa meyakini itu pun juga butuh keilmuan dan juga keimanan yang hebat juga gitu. Nah, Mbak Popi, ketika manusia, namanya manusia, kita kan masih manusia gitu ya, masih banyak salahnya juga gitu ya. Ketika dihadapan dengan fakta-fakta lah bisa kita bilang gitu, bahwa ini kan memang sudah ada di suratnya Allah gitu ya, di Al-Quran, di macam-macam gitu ya, di hadis dan segala macam, bahwa memang kita tidak boleh berada di lingkungan riba, istilahnya kita nggak boleh main-main di riba gitu ya. Tapi kan masih perdebatan nih gitu. Kalau kita sebagai manusia, terkadang ada yang kayak gitu malah mendinai dan mencari kebenarannya aja gitu. Walaupun mungkin bisa dibilang kebenaran sama faktanya udah kayak ini tuh kayak cuma 5% doang, kebenaran itu 95%, karena manusia milihnya 5%, karena rasa bahwa masih ada benernya kok. Terus
saat itu bisa aja kan Mbak Poppy, ya udah deh, aku menghindar aja dari ilmu itu gitu, mendingan aku nggak tahu. Ada kan orang berpikir ya udah mendingan aku nggak tahu, terus oh emang gitu ya, minta maaf atau apa atau apapun itu yang bisa dilakuin. Tapi apa yang membuat Mbak Poppy malah tetap ngikutin kajian tersebut dan malah mendalami sampai akhirnya ganti ustadz? Oke, coba ganti ustadz, apakah ada satu ilmu yang baru atau apa gitu? Iya, jadi qadarullah ya, aku pada saat itu sama Allah dipertemukan dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi pada saat itu aku ketemu sama ada Ustadz Ari di Lariba Islamic Indonesia sama Bapak Happy Trenggono di Indonesian Islamic Business Forum. Akhirnya aku berada di lingkungan yang benar-benar mengkaji, yang satu di Lariba ini mengkaji tentang muamalah gitu ya, kitab jual beli, yang di IBF itu memang pengusaha-pengusaha muslim nih di sini karena Indonesian Islamic Business Forum gitu kan. Yang Pak Happy Trenggono sendiri juga sudah pernah bangkrut 63 miliar dari yang riba beliau ini ya. Terus sampai akhirnya beliau bisa tumbuh bisnisnya sampai triliun gitu ya. Ustadz Ari juga pernah mengalami riba yang sampai 5 miliar tapi akhirnya dia meninggalkan dan bisnisnya bertumbuh. Disitulah pentingnya kita ketika memutuskan untuk hijrah itu berada di lingkungan yang tepat sih, yang sefrekuensi. Betul. Kalau enggak, aduh kita bakalan terkapar deh gitu. Iya benar. Jadi benar-benar akhirnya aku memilih untuk berada di lingkungannya mereka, belajar dari beliau gitu ya. Dan ada satu ayat yang aku pelajarin di situ bahwa di Al-Baqarah 279, qadarullah dulu mobil aku Mazda CX-5 itu yang itu tuh plat nomornya tuh B279 POP. Aku sendiri ya Allah, kayak Al-Baqarah 279 kayak yang pesan Allah tuh, aku merinding nih, kayak pesan Allah tuh nyampe ke aku gitu ya. Terus aku buka ketika ternyata tuh ketika kita mengambil riba itu kayak menyatakan perang sama Allah dan Rasulnya. Wah, di situ aku udah gini, Bu, Pak, gimana aku mau menang kalau lawannya udah menyatakan perang Allah dan Rasulnya? Aku nggak terkapar di dunia mungkin, tapi di akhirat aku bagaimana? Aku nggak gitu. Makanya disitulah aku memutuskan untuk cut off semuanya. Gitu. Masya Allah. Berapa lama proses pergulatan itu 1,5 tahun lah kira-kira. Oh, berarti selama Mbak Poppy datang ke kajian-kajian, Mbak Poppy juga masih di situ sambil terus wah, ibaratnya kajian-kajian itu akhirnya aku semakin mencari kajian. Jadi aku udah sibuk sama kajian tuh Mbak Fer. Oh, kalau kemarin sibuk ngejar klien gitu ya. Jadi udah lidah tuh udah keluh nih, udah nggak bisa ngomong sama orang, udah nggak bisa maintain tim aku. Bahkan aku juga ngomong sama tim aku saat ini kondisiku kayak gini, aku sedang dalam keraguan yang besar. Aku mau sempat maksudnya aku bicara, bahkan menyatakan ke nasabah-nasabah aku juga bilang maaf kalau aku dulu ngajak sesuatu hal yang ternyata buat aku sendiri sekarang aku sangat meragukannya gitu. Jadi aku ngomongin, bahkan aku ada beberapa yang aku mau tutupin. Gitu. Iya, aku proses tutupin yang masih tetap stay. Aku nggak bisa handle lagi, aku mohon maaf, aku bilang gitu kan. Jadi silahkan pilih agent mana, atau kalau mau ya paling nggak nanti ada satu leaderku atau agentku yang mungkin handle kalau memang masih tetap stay. Jadi sebagian nasabah ada yang tetap memilih stay, ada yang memilih mundur juga. Iya. Itu ya Allah, itu luar biasa. Itu keren banget sih karena apalagi kita seorang wanita gitu ya, kita kan kalau misalnya wanita kan gigih ya, bisa dibilang gitu juga ya, gigih itu apa yang dilakuin, bisa gitu kan. Apalagi kayak Mbak Poppy melewati ini semua, jenjang karirnya itu bukan sekedar sekarang terus besok langsung jadi sesuatu atau apa, tapi proses itu kan memang hebat gitu ya. Ketika kita udah berada di proses itu, terus posisinya juga udah keren banget gitu, terus akhirnya kita punya ini kan tiba-tiba ya, istilahnya
ya bukan tiba-tiba sih sebenarnya sebenarnya ilmu ini sudah ada, tapi kita belum teredukasi saat itu, belum tahu dan belum pengen tahu gitu. Tiba-tiba datang ilmu itu benar-benar langsung udah nih cukup nih selesai. Kalau orang-orang banyak memilih untuk ya udah deh proses dulu deh untuk situ yang mungkin pelan-pelan misalnya jadi nurunin dulu kerjaannya gimana dulu gitu ya. Tadi kalau kita ngobrol ini proses hijrahnya amputasi karena benar-benar setelah tahu benar-benar udah cut udah gitu ya, langsung cut jual rumah yang waktu itu nilainya 2,5 M-an kan rumah itu aku jual, lakunya berapa ya udah itu karena itu masih cicilan juga, terus mobil juga masih cicilan. Aku dinilainya berapa, aku beliin yang kecil mobilnya gitu. Jadi akhirnya aku pindah rumah, aku ngontrak rumah dari yang udah punya rumah istilahnya, walaupun masih cicilan tapi kan udah ngerasa tuh nyali kita ya, kita udah punya rumah, tapi memilih untuk melepaskan semua dan aku akhirnya ngontrak rumah gitu. Jadi aku ngontrak rumah yang lebih kecil. Tadinya kan rumahku tuh tanahnya 200 meter, 186 lah ya bangunannya, 180-an lah ya. Terus aku ngontrak rumah yang kecil gitu, masih di lingkungan situ, dekat di Grand Wisata, tapi aku ngontrak yang lebih kecil gitu. Terus di situ aku akhirnya memulai jualan susu almond, jualan kayak jamu langsing gitu. Belum punya pekerjaan kan. Berarti Mbak Poppy benar-benar abis selesai cut off dari insurance itu nggak ada pegangan? Cadangan punya. Jadi punya sisa penjualan rumah itu 400 juta. Oh jadi abis Jadi buat teman-teman biar tahu dulu nih bahwa Mbak Poppy ini benar-benar pas selesai dari insurance itu belum ada pekerjaan apapun itu. Misalnya mungkin kalau kita kan biasanya dari perusahaan A kita bilang berarti padahal kita udah siap-siap di perusahaan B misalnya gitu. Tapi ini sama sekali enggak? Belum sama sekali. Jadi aku pada saat itu memang ya udah, aku cuman berpikir ya udah kan ini kan rumah udah dijual nih, aku bakalan punya sisa 400-an juta nih gitu ya. Pada saat udah laku itu aku punya sisa 400 juta. Itu aku udah berpikirnya ini adalah modal aku nih untuk aku bangun bisnis gitu ya. Nah pada saat itu aku mulailah jualan tuh susu almond. Sebelum kata almond, orang tua, saudara, teman-teman itu gimana pendapat mereka? Kalau orang tua pertama aku mau ngejual rumah itu sebenarnya orang tua aku nggak bolehin gitu. Iya karena masih sayang kan, sayang gitu. Dong gitu, udah deh gitu kan, jangan deh gitu kan. Enggak, aku bilang Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Bapak sama ibu percaya deh, aku bilang gitu. Biar ini semuanya aku benar-benar nggak ada riba gitu ya. Benar-benar aku akan mulai pekerjaan yang halal, aku akan dagang. Entah apa bagaimana nantinya, pasti Allah itu akan berikan jalan keluar ketika kita sabar dan sholat gitu. Aku bilang gitu. Karena aku percaya pada saat aku tadabbur Al-Quran itu ya, aku ketemu surat itu Al-Baqarah ayat 45 kalau nggak salah ya. Itu tuh jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya udah, aku cuman bilang pasti nanti ada Allah kasih jalan keluarnya. Percaya dan yakin sama Allah aja, aku bilang gitu. Jadi aku setelahnya akan aku masih punya nih 400 juta, aku bilang gitu kan. Pede lah ya, maksudnya punya 400 juta ini kan ya nanti kan aku bisa bisnis apa gitu. Ya udah, akhirnya aku dengan bapak ibuku, mereka yang menyatakan dirinya ya udah deh katanya gitu, kalau memang kamu yakin seperti itu, yang penting bapak ibu itu mendoakan aku aja, aku bilang. Masya Allah. Nah berarti di situ Mbak Poppy udah dikuatkan juga lah sama orang tua ya, walaupun di awal orang tua ngerasa ya pastilah, siapa sih orang tua yang nggak pengen lihat anaknya bahagia, anaknya udah pasti istilahnya ngerasa ya, kita kan sebagai manusia kan ngelihat apa yang dilihat dan dirasakan aja gitu ya. Saat itu Mbak Poppy karena yakin ya udah, akhirnya orang tua pun semangat. Tapi kalau boleh tahu Mbak Poppy waktu itu sudah berkeluarga atau gimana? Aku ya kodratullah single parent. Ditambah lagi sebagai single parents memutuskan untuk cut off itu semua. Aduh, aku sih nggak habis pikir ya sebenarnya. Kalau secara logika manusia kan ada,
yakin. Mungkin kalau misalnya orang-orang bisa, lu bener-bener lu pikir lagi gak sih gitu, kadang kan kalau orang mikir gitu ya. Iya. Tapi Mbak Kopi bisa yakin itu. Aku berpikirnya beda ya. Kalau aku berpikirnya justru mungkin karena kegagalan aku bukan cuman di ibaratnya ya di dalam rumah tangga itu ya, mungkin karena aku riba juga ya. Makanya aku memutuskan untuk meninggalkan semua itu karena aku pengen benar-benar yang dalam perlindungan Allah lah ya, dalam penjagaan Allah gitu loh. Dan gak mau merangin Allah deh gitu. Anak umur berapa berarti? Anakku masih kecil sih, waktu ada yang besar umur berapa ya? Lupa aku, Mbak. Maksudnya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi mereka masih, maksudnya udah bisa nanya belum sih? Maksudnya kalau yang pindah rumah gitu. Iya. Nah itu dia, kalau yang besar itu aku ajak komunikasi. Alhamdulillahnya aku kan sekolahkan dia di sekolah muslim ya, di sekolah Islam, di sekolah Islam itu di IT ya. Waktu itu dia masih SMP, dia biasa diantar jemput mobil sekolah ya kan. Terus aku bilang gini, Kak, ternyata ini tuh riba, mama harus keluar dari ini semua karena takut sama Allah gini-gini kan. Terus anakku bilang, nggak apa-apa Ma gitu, tapi kita harus jual rumah ini loh Kak, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, nggak apa-apa mah gitu. Jadi dan pada saat itu tuh yang bikin kekuatan aku itu pas aku kan bikin tulisan rumah dijual depan rumahnya. Kan itu rumah dijual, hubungi nomor sekian. Pada saat masan itu tuh yang aku cuman deg-degan pada saat itu, ya Allah nanti anakku malu nggak ya. Bulan kedua berjalan lagi itu tiba-tiba aku diuji sama Allah itu kena tipu Mbak Fen. Kebetulan ya memang qadarullahnya, memang Allah tuh mau menguji gitu ya. Supirku tuh diteleponin nggak ngangkat telepon gitu. Sampai akhirnya ternyata dia di situ pas aku telepon dia ngangkat, Bu, aku barusan kehilangan orangnya. Kehilangan orangnya gimana?